Dataran putus asa sangat kacau. Meskipun orang-orang kudus terperangkap dalam pertempuran sengit, situasi keseluruhan menempati keuntungan yang cukup besar. Tetapi orang-orang kudus juga sadar bahwa Abyss tidak mudah dimenangkan. Karena iblis mau bertarung di sini, mereka pasti tertinggal. Sisi murni timur terlibat dalam penobatan, tetapi juga diam-diam mengamati situasi keseluruhan. Setelah pengingat dari peternakan, dia pasti menemukan Luo Zeng. Setelah penemuan Luo Zeng di Eastern Purejon, itu juga penuh kebingungan. Anak ini terlalu seperti dewa, dan tempat hantu apa yang bisa dibor? Dia memimpin jalan ke lantai 6 dan mengalami banyak masalah. Distrik Luo Zeng ini penuh dengan orang. Pada akhirnya, ada apa di sini? Tapi juga bagus. Salah satu alasan utama mengapa ia ingin mengendalikan domain abisal adalah untuk menghadapi mereka yang berada di luar domain. Jika dia bisa menangkap Luo Zeng, itu juga merupakan chip tawar-menawar yang berat. Jika dia tidak cukup baik, dia juga bisa memahami orang-orang yang kuat di sisi lain melalui Luo Zeng. Dalam sekejap mata, pikiran kacau ini sudah melewati pikirannya. Lalu bibirnya bergerak sedikit, dan itu sudah suara yang nyata. Keluarga Oriental, keluarga Tang, dan salah satu gembala, masing-masing menerima pesan audio dari Eastern Pure. Mata mereka melihat ke sisi utara dari dataran putus asa, dan kemudian mereka melompat keluar dari kelompok pertempuran, dan mereka juga terbang ke arah itu. Orang-orang ini sangat kuat, iblis bukan lawan mereka. Jika mereka bisa membunuh iblis, itu akan baik-baik saja. Ini benar-benar menyakitkan, bahkan pria besar dipukuli oleh mereka, haha. Ikan aneh bersandar di sisi pintu ruang, dan sangat tertarik menonton huru-hara ini. Patriark Qianlong tidak mengatakan sepatah kata pun dan wajahnya tenang. Ada beberapa orang suci di dataran putus asa, dan para pemimpin Qianlong berkenalan. Selama raksasa menang, dia adalah malapetaka saat ini. Namun, Luo Zeng, aku takut. Patriark Qianlong memandang ke arah pelarian Luo Zeng. Hanya 7 atau 8 pria hebat yang mengejar mereka. Tampaknya Luo Zeng mengatakan bahwa memang ada hubungan antara dia dan aliansi raksasa, dan itu masih masalah kecil. Kalau tidak uni raksasa tidak masuk akal pada saat kritis ini, tetapi juga membagi tenaga kerja untuk mengejarnya. Itu hanya kekuatan Luo Zeng, jauh melebihi kepenuhan biasa dari Allah yang benar. Bahkan jika keluarga Qianlong adalah sub suci, ada banyak tekanan pada Luo Zeng. Secara khusus, pedang yang Luo Zeng bunuh komandan iblis, pedang itu memberikan tekanan luar biasa kepada Patriark Qianlong, dia tidak tahan. Bahkan jika penyempurnaan hebat ini datang dari para raksasa, mereka tidak takut pada lawan Luo Zeng. Saya harap saudara Luo Zeng dapat melarikan diri dari kelahiran. Luo Zeng, bagaimanapun, adalah semacam kasih sayang. Jika bukan karena dia, klan Qianlong akan jatuh ke dalam reinkarnasi. Pada saat ke-8 klan Qianlong, 3 sosok sekali lagi di dataran putus asa. 3 Yaseng. Mata kepala suku Qianlong sedikit menyusut. Oriental Qiyu, Mutian Shou, Tang Chou. Seperti kesempurnaan hebat, yang subkudus juga dibagi menjadi kekuatan. Keagungan puncak dipenuhi oleh dewa-dewa sejati, seperti kekuatan Taiking Timur. Ayah, selain raksasa Patriark Qianlong, tidak bisa mengalahkan Taiking dari timur. 3 imam suci-suci dari timur, wali dan dinasti Tang, bahkan banyak orang kudus di raksasa, adalah yang terkemuka. Mereka sama dengan Patriark Qianlong, tetapi kekuatannya terlalu banyak. Mereka bertiga bahkan sudah keluar. Luo Zeng Xiong, takut itu ganas dan kurang. Memikirkan hal ini, kepala Qianlong tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia tidak berdaya sekarang, dan hanya bisa diam-diam berharap Luo Zeng dapat melarikan diri dengan aman. Pada saat darah merumput mengingatkan orang-orang, Luo Zeng telah memutuskan untuk melarikan diri. Ada titik di hatinya yang sangat pasti, bahkan jika itu jatuh di tangan iblis, itu lebih kuat daripada yang jatuh di tangan murni timur. Setelah melintasi gunung di sisi kiri dataran keputusasaan, bagian depan sebenarnya adalah lautan magma yang besar. Tanpa pilihan, Luo Zeng tidak ragu untuk terbang di permukaan laut magma, dan menyebarkan pengetahuan. Seseorang mengejarnya. Pada saat Luo Zeng menyebarkan ilmunya, dia merasa ada 3 napas di belakangnya. Itulah atmosfer Tuhan yang agung dan sejati. Hanya 3 pria sempurna besar. Mata Luo Zeng sekilas. Ketika dia kembali ke wilayah kekuasaan Tuhan, Luo Zeng sudah menunjukkan kekuatannya. Kecoa murni Oriental harus tahu bahwa kesempurnaan Allah yang benar tidak memenuhi syarat untuk mempertahankannya. Apalagi 3 orang. Bahkan jika itu 30 orang, saya takut tidak ada kemampuan seperti itu. Luo Zeng terlalu malas untuk memperhatikan, hanya kepala yang bosan terbang di atas lautan magma. Apa yang tidak diketahui Luo Zeng adalah bahwa sisi kanan dataran putus asa adalah peternakan keluarga iblis, dan benda-benda sengit pada dasarnya adalah makanan mereka. Di sebelah kiri adalah lautan keputusasaan yang terkenal. Tempat hantu ini, bahkan iblis, tidak mau terlibat. Hei, hei, hei. Pada saat perjalanan berkecepatan tinggi Luo Zeng, lapisan riak tiba-tiba muncul di magma di bawah ini. Melihat pergerakan di dalam laut magma, alis Luo Zeng tiba-tiba berkerut, dan dia merasakan napas kuat 89 bagian, datang dari bawah laut magma. Magma berbentuk guntur. Hei! Sepasang sayap guntur besar terbentuk di belakang Luo Zeng, dan kecepatan idol meningkat beberapa poin. Tetapi pada saat berderap Luo Zeng, magma tiba-tiba menemukan beberapa raksasa dan menghentikan cara Luo Zeng. Oh lala! Magma yang berputar memercik. Kepala ular ramping dan besar, permukaan setiap kepala ular penuh warna metalik. Mereka menghadapi Luo Zeng, memancarkan suasana yang sengit. Hydra yang tinggal di laut magma? Luo Zeng tidak tertarik untuk menyimpulkan dari legenda mana Hydra berasal. Belum menunggu kepala ular ini menggigit diri mereka sendiri, Luo Zeng telah mengeluarkan beberapa pedang. Hei! Ketika ilmu pedang masih terbang di udara, Luo Zeng sudah memulai sayap guntur,
dengan cepat menarik tinggi badannya dan terus bergerak maju. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan hal-hal ganas ini. Hei! Hei! Siapa yang tahu bahwa Hydra dalam magma ini membuat jeritan-jeritan, dan 9 kepala besar tiba-tiba mulai memanjang tanpa batas, dan langsung menuju Luo. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada kecepatan Luo Zeng. 3 dari mereka terluka di depan Luo Zeng, dan mereka harus mencegat jalan Luo Zeng. Masalah. 8 lagu terbang. Tao itu alami dan benar. Tubuh Luo Zeng menjadi sangat lincah pada saat ini, dan jalan aneh terlipat di udara dan tersapu jauh dari kepala ular ini. 9 snake membuka mulut mereka dan mengunyah mulut mereka, tetapi mereka semua hanya bisa menggigit bayangan Luo. Tapi ini hanya berhenti di Hydra ini. Mengejar tentara di belakang mereka lebih dekat dengan Luo Zeng. Ketika Luo Zeng dijauhi untuk menghindari serangan Hydra ini, matanya tiba-tiba memadat, dan diketahui bahwa para pengikut benar-benar berisi Jumbai dan termasuk bulan pertama.